pekerjaan menjadi guru Al-Quran ini bukan sekedar profesi saja, ya, tetapi apa? Misi kenabian. Ya. Kita melanjutkan misi dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Guru Al-Quran adalah apa? Pewaris dakwah para nabi, masya Allah. Ya. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, mencetak generasi ya Al-Quran, ya, kemudian mengajarkan kepada yang lain hingga sampai sekarang dengan sampai kepada kita. Ya. Nah, itu adalah Al-Quran yang satu, yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insya Allah dalam mengajarkan Al-Quran, kita dalam rangka mendakwahkan Al-Quran ini agar Al-Quran ini bisa disebarluaskan kepada orang lain. Ya. Tetapi di sini juga kita mempunyai misi yang lain, ya. Tidak hanya mengajarkan saja, tetapi apa? Bagaimana suatu komunitas ini bisa istiqomah, gitu ya, bisa tetap eksis agar dakwah ini tetap bisa senantiasa berjalan terus, gitu ya. Nah ini. Maka ini adalah tujuan kita, misi kita, ya, agar dakwah Al-Quran terus bisa berlanjut. Kemudian niat yang ikhlas dalam mengajar ini adalah suatu keniscayaan, ya. Guru Al-Quran itu harus senantiasa apa? Memperbaharui atau memperbaiki niatnya dalam mengajarkan Al-Quran. Ya. Jangan sampai kita itu kemudian menyimpang, ya, atau terkotori niat kita dalam mengajarkan Al-Quran itu dalam rangka apa? Dalam rangka dunia, ya, jangan sampai. Ya. Nah, ini. Maka dikatakan orang itu bekerja itu tujuannya untuk apa? Kalau orang itu bekerja tujuannya hanya uang, ya, atau naudzubillah, ya, kita itu menjadi guru Al-Quran tujuannya hanya untuk uang, untuk materi, ya, maka yang adanya apa? Kecewa. Ya. Kita mengajarkan Al-Quran tujuannya hanya untuk mencari materi, yang ada nanti adalah suatu kekecewaan yang akan kita dapatkan. Karena apa? Karena ada masih banyak pekerjaan lain, ya, yang nilai materinya itu lebih banyak, lebih besar. Maka jangan sampai niatan kita mengajarkan Al-Quran, yang mana kita sebagai guru Al-Quran itu tujuannya hanya untuk mencari materi. Bahkan dikatakan ketika kita itu bekerja menjadi guru Al-Quran, jadikan niatan kita itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari materi, tapi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, ya. Jadi kalau kita itu mengajar Al-Quran dalam rangka bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Kita sudah didekatkan dengan Al-Quran, kita sudah diberikan amanah menjadi berprofesi sebagai guru Al-Quran. Kita merasa bersyukur karena apa? Profesi guru Al-Quran artinya profesi yang senantiasa mendekatkan diri kita untuk tersibukkan dengan Al-Quran, tidak dengan selainnya. Nah ini, maka bentuk rasa syukur kita, ya. Kalau kita merasa bersyukur, ya, karena kita menjadi bagian guru Al-Quran yang bisa mengajarkan Al-Quran, bisa mencetak generasi Al-Quran, maka insya Allah akan memudahkan jalan kita dalam rangka untuk bisa dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Nah,
dalam hari ini ya, di acara Yaum Ma'al Quran ini juga salah satu ya bentuk rasa syukur kita, bagaimana kita untuk bisa satu hari full berinteraksi dengan Al-Quran ya. Nah ini saja. Bahkan dikatakan tadi ya bahwa Al-Quran itu adalah nurun ya, apa? Cahaya ya, cahaya. Maka diharapkan dengan kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan tersinari ya oleh cahaya Al-Quran, sehingga hati kita menjadi bersih, menjadi bercahaya, dan kita menjadi pribadi yang bisa memberikan cahaya penerangan kepada orang lain. Nah, kemudian niat ini juga salah satu hal yang penting ya dalam amal kita ya. Jadi amal itu tanpa niat ya, maka kosong ya, tidak bernilai ya. Maka ketika kita itu mengajarkan Al-Quran, mempunyai niatan untuk merasa sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita niat untuk mendakwahkan Al-Quran kepada orang lain, insya Allah pahala akan didapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ya. Jadi seperti itu. Saja semuanya ya, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya yang muhasabah kita sebagai guru Al-Quran yang berikutnya adalah suatu pertanyaan: apakah kita sudah mengajarkan Al-Quran karena Allah? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang harus kita jawab oleh diri kita sendiri saja. Apakah kita sudah mengajar Al-Quran karena Allah? Apakah belum? Ya. Jangan-jangan kita itu mengajar Al-Quran karena apa? Karena dunia, supaya saya bisa mendapatkan materi. Maka mari pada kesempatan hari ini, kalau memang niatan kita masih hanya sebatas itu, kita luruskan lagi saja. Kita luruskan niat kita mengajar Al-Quran itu karena Allah ingin mencetak generasi Al-Quran. Apakah saya ya, itu sabar dalam menghadapi murid atau santri? Sabar apa mboten? Kadang sabar, kadang tidak. Iya. Ibarat suatu ujian ya. Ketika ujian itu ringan ya, maka kesabaran kita pun cuma hanya kecil ya kan ya, gampang hanya bisa gitu ya. Tetapi ketika ujiannya berat ya, maka kesabaran yang dibutuhkan juga besar. Dan kesabaran seseorang ya, ketika dalam mengajarkan Al-Quran kepada peserta didik itu akan berbanding lurus dengan apa? Pahala yang akan diterimanya. Maka masing-masing ustadz dan ustadzah itu akan dihadapkan dengan apa? Dengan santri ya, keadaan santri yang berbeda-beda ya. Maka bersyukurlah, alhamdulillah ya, santri pun nakal-nakal gitu ya. Kira-kira bersyukur apa tambah ini? Pusing. Nah itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya ya selaku guru Al-Quran itu terus memperbaiki bacaannya? Nah ini ya, ternyata
memperbaiki bacaan kita ya sebagai seorang guru ya, itu adalah suatu keniscayaan ya, suatu kewajiban ya. Jadi tidak hanya kita itu mengajarkan pada muridnya saja gitu ya. Jangan sampai kemudian kita tidak memperbaiki kualitas bacaan kita. Kalau kita itu ingin memberi seseorang ya, itu kita harus punya gitu ya. Kita mau memberikan orang lain umpamanya ya 500.000 umpamanya. Nah kita saja punyanya cuma 200.000 ya kan ya. Bagaimana kita mau memberikan 500.000 ya, nilai 500.000 kepada orang lain kalau nilai kita saja hanya 200.000. Nah, maka perbaiki nilai kita ya, supaya apa? Kita bisa memberikan yang lebih, yang terbaik pada orang lain. Kemudian pahala yang besar bagi guru Al-Quran ya. Nah, Allah Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan ya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Artinya jika murid membaca Al-Quran ya, sebagaimana yang diajarkan oleh gurunya, maka ya itu yang akan didapatkan pahalanya. Jika murid menghafal Al-Quran, guru juga akan mendapatkan pahalanya gitu. Umpamanya Usrahma mengajarkan juz 30 dan juz 29, 2 juz juga diajarkan. Anak sampai benar-benar hafal ya. Maka hafalan 2 juz ini pahalanya akan mengalir. Gitu ya. Luar biasa. Kemudian umpamanya Ushalimah ya. Ushalimah itu mengajarkan Al-Quran gitu ya, kepada anak didiknya gitu kan. Nah, sampai anak didiknya itu bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian di rumah senantiasa dibaca karena apa? Diajarkan oleh Ushalimah. Maka pahalanya terus mengalir. Nah, apalagi jika murid tersebut ya, nanti mengajarkan kepada orang lain, dia sudah besar kemudian mengajarkan pada orang lain, masya Allah, maka apa? Menjadi amal jariyah. Kemudian tantangan kita sebagai guru Al-Quran apa saja yang sering dialami, yaitu yang pertama, murid yang sulit diatur. Nah, maka solusinya apa? Solusinya adalah sabar. Nah, yang kedua apa? Pendekatan dengan kasih sayang. Jangan kemudian apa? Dimarahi, kemudian dia apa? Dengan kekerasan, sehingga anak tersebut apa? Menjauhi kita. Jangan sampai ya saudara ya, kita itu dalam rangka kita kan mendakwah ini ya, mendakwahkan Al-Quran. Artinya bagaimana caranya kita itu mengajarkan Al-Quran kepada peserta didik, kemudian kita bisa membuat anak didik itu merasa cinta dengan Al-Quran, merasa nyaman. Ketika mereka tidak berangkat, kayaknya apa? Saya kangen dengan siapa gitu kan ya. Karena yang ditampilkan adalah kasih sayang gitu ya. Nah, terkadang bagus ya, anak itu nakal, itu bentuk rasa kasih sayang mereka ya kepada guru, beneran ini. Karena saya pas kecil juga seperti itu.
Jadi itu bentuk apa ya, supaya diperhatikan gitu kan ya. Nah, cabar cari perhatian. Nah, apalagi ya anak tersebut memang orang tuanya nggak ada. Nah, ini lebih caper lagi biasanya. Jadi dia merindukan sesosok ibu gitu ya, atau sesosok ayah. Nah, maka kita jangan sampai ya, kemudian ketika anak itu nakal hanya sebatas apa, mikirinnya yang dipikirkan itu nakalnya, jangan. Tetapi bisa jadi apa, kita kurang pendekatan kasih sayang. Kalau orang yang itu ya, maka pendekatannya serius ya. Anak ini ternyata ibunya sudah nggak ada gitu ya. Atau mungkin dari keluarga yang broken home itu ada seperti itu ya. Jadi karena broken home itu menyebabkan anak itu jadi apa? Nakal. Nah, itu seperti itu bisa. Nah, itu dalam rangka apa? Pengen mencari perhatian dari gurunya. Nah, jadi apa? Pendekatan kasih sayang itu kemudian satu lagi apakah jenengan ini ya, coba yang santrinya itu luar biasa ya, susah diatur, kemudian mungkin apa namanya aktif, itu siapa coba? Ngacung. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Tadi sabar sudah ya? Enggak. Oh sabar ya. Sudah sabar ya. Sabar itu apakah ada batasnya? Ada. Kalau ada batasnya berarti belum sabar. Sabar ya. Terus yang kedua tadi pendekatan kasih sayang sudah? Sudah. Ya. Kemudian yang terakhir, adakah di antara kalian yang mendoakan kebaikan untuk santrinya tersebut? Sudah. Dalam sholat tahajud dengan ya kan ya, di sepertiga akhir yang malam itu jangan untuk diri kita, tetapi apa? Santri-santri kita. Coba jenengan percaya nggak kalau jenengan itu ketemu dengan santri itu adalah qadarullah, takdirnya Allah? Percaya nggak? Yes. Itu adalah takdir yang Allah berikan. Jadi itu tidak hanya sekedar kebetulan saja kita ketemu dengan si A, si B gitu ya, santri-santri kita itu sudah dijodohkan ketemu dengan kita gitu. Nah, maka ketika kita menghadapi santri kita yang seperti itu, nah, itu menjadi bagian dari diri kita. Sesuatu yang senantiasa dekat dengan kita itu menjadi diri kita. Contoh, jenengan senantiasa dikritisi gitu ya, berangkat setiap sore. Nah, ini jenengan merasa bagian dari kritisi apa buatan? Nah, ya. Jadi sesuatu yang senantiasa dekat dengan kita itu menjadi bagian dari kita. Ya. Begitu juga santri-santri kita, ya, murid-murid kita itu akan menjadi bagian dari kita. Nah, maka jangan sampai terlupakan ketika kita itu mau berbuka kemudian doa, ya, diselipkan kepada mereka yang bagian dari diri kita. Saya juga jadi bagian dari dengan apa tidak? Didoakan apa tidak? Kayaknya enggak ya. Ya, jadi didoakan ya murid-murid kita ya. Didoakan dengan sesuatu yang baik. Kemudian mungkin kita sebagai guru juga ya, ada ujian
kemudian berupa apa? Kurang dihargai secara materi. Maka yang perlu kita ingat adalah apa? Pahala di sisi Allah itu jauh lebih besar. Ya. Maka saya mewanti-wanti semua pada guru Al-Quran itu, kalau masalah bayaran itu sudah ada yang memikirkan, yaitu bendahara ya. Jadi dengan nggak usah apa memikirkan iya itu gajiku itu nggak usah ya. Nah, maka fokuskan saja kepada apa? Kepada tujuan kita ya, kewajiban kita, yaitu apa? Mengajarkan Al-Quran, kebaikan ya, kasih sayang, adab kepada anak-anak kita ya. Kemudian rasa lelah dan futur. Nah, rasa lelah dari Jogja ya kan, ya, ke Peraci ya kan, ya. Nah, tiga provinsi ya, itu lumayan ya, jauh ya. Maka ini membuat apa? Lelah kan ya, membuat lelah. Kemudian futur ya, kita seringkali mendapat merasa futur tidak ya? Jadi merasa futur, lemah gitu kan ya. Kemudian malas kan ya. Dari Jogja mau Perancis kan ya. Ini melelahkan gitu ya. Apalagi di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing ya. Maka solusinya apa? Perbanyak tilawah ya. Perbanyak apa? Tilawah. Ya. Kalau kita ikut tilawah ya, kemudian ngantuk, solusinya bagaimana? Solusinya pertama itu wudu dulu, Bos. Ambil air wudu ya. Setelah wudu masih ngantuk, baru tidur. Kalau jenengan itu langsung tidur, jenengan nggak dapat sunnahnya, Bos. Nggak bisa wudu, iya ya kan? Jadi jenengan nanti kalau wudu dulu terus ngaji ya, ternyata ngantuk, tidur. Nah itu jenengan sudah apa? Dapat dua sunnah. Sunnah sebelum tidur itu apa? Baca Quran ya kan ya. Terus apa? Berwudu. Nah ini alhamdulillah ya. Ya. Kita harus bedakan ya istilah tilawah dengan tadarus. Ada nggak yang bisa membedakan tadarus dengan tilawah? Kita dengarkan tadarus dari gitu. Nah, tadarus itu artinya apa? Kita membaca Al-Quran disertai dengan perbaikan, disimak. Itu namanya tadarus ya. Diperbaiki. Kalau tilawah itu cuma baca saja. Tilawatil Quran gitu ya. Jadi kalau umpamanya kayak ada acara gitu ya, tadarus Al-Quran yang disawakan dibacakan, nah ini salah. Berarti beliaunya kudu mengoreksi berarti gitu ya. Nah, tilawatil Quran kita cuma mendengar. Jadi gitu sih ya, tilawah. Jadi kita ketika bulan puasa itu apa? Berarti tilawatil Quran, tidak tadarus. Kemudian solusi yang kedua adalah berkumpul dengan guru Al-Quran. Nah, saling memotivasi gitu ya. Wah, futur gitu kan ya. Nah, maka bisa saja ya, jangan sampai kemudian ya kita sesama guru itu ya bukannya malah memberikan motivasi, saling menguatkan, tetapi apa? Saling membuat futur. Ini jangan sampai ya. Jadi guru itu harus saling menguatkan.
Jangan sampai ada seorang guru kemudian nggak mau berangkat ya, atau malas untuk mengajar karena sebab apa? Ketemu sama guru yang lain. Nah, jangan sampai ya. Nah, maka harus saling apa? Merangkul, saling nasihat, menasehati dalam kebaikan, saling menguatkan, ya. Tidak saling menjatuhkan. Nah, jangan sampai itu ya. Ya, apalagi kita notabene apa? Sebagai guru Al-Qur'an yang harusnya apa? Bisa memberikan kesejukan kepada guru yang lain. Maka mohon maaf Ustaz saja ya, kalau ada saudara kita ya, guru teman kita itu berbuat kesalahan, maka kita berikan masukan dengan cara yang baik ya. Kemudian harus kita ingatkan juga ya, bentuk rasa kita itu sayang kepada guru tersebut yaitu dengan apa? Dengan mengingatkan, tetapi mengingatkannya dengan cara yang baik, gitu ya. Jangan sampai kemudian kalau guru itu salah dibiarkan saja. Ya, umpamanya contoh dalam satu ini ya tempat, ya, satu guru itu mengajarkannya salah. Komen kesadaran mati diri ya. Tetapi kita terus kayaknya tadi ya, nanti salah ini loh. Oh iya tahu Ustaz. Tetapi yang diingatkan juga itu harus apa? Pikirannya positif, berbaik sangka ya. Jangan sampai kemudian kita itu wah aku itu salahnya terus ini. Iya itu sing paling apik. Kayak anakku itu loh. Anakku itu. Nah, dia aku mandi. Biar wangi. Iya sing paling wangi dhewe. Jadi, pasti meniru temennya ini kan ya. Jadi kayak mono itu kan. Dia sing paling wangi dhewe. Tapi ya dilakukan. Nah, seperti itu Mas ya. Jadi kita itu termasuk orang yang rugi Mas ya. Kalau apa? Kalau kita itu tidak saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan nasihat menasihati dalam kebaikan gitu. Karena tempat manusia itu apa? Nah, al-insanu mahalul khata wal isyan. Katanya tempatnya lupa dan salah, ya kan ya. Ya, maka kan perlu diingatkan ya. Itu ya. Jadi dengan manusia saja itu harus disuruh berbaik sangka. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya Rasul itu salah satu wasiat Rasul itu sebelum beliau wafat itu apa? Harus senantiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai takdir masing-masing ya. Ada yang diberikan cobaan yang berat gitu ya. Maka apa? Alhamdulillah gitu ya. Allah sudah memberikan kadar yang tepat, cobaan yang tepat untuk setiap manusia insyaallah. Ya. Kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melewati cobaan tersebut. Nah, ini ada cerita terus ya. Ada suami istri itu ya pergi umroh. Umroh itu biayanya mahal apa murah? Mahal. Bagi orang yang nggak punya uang, ya maksudnya uang segitu nggak ada gitu loh ya, mahal gitu kan ya. Wah ngumpulnya angel gitu kan ya. Tapi bagi orang yang di semua gampang gitu kan, yang murah ya, itu mahal ya kan ya. Cara umum mahal. Ya. Tetapi ketika dia itu sudah diberangkatkan, ya, sampai sana ternyata si istri mengalami halangan
Masya Allah. Ya, maka gimana? Wah, saya kesini mau beribadah gitu kan ya, sudah mahal biayanya, ternyata Pak halangan. Nah, full gitu, 1 minggu ya, halangan terus gitu kan. Akhirnya Pak kecewa itu kan ya yang ada itu. Kalau orang yang berpikiran negatif ya, coba kalau orang itu kemudian orang perempuan ya mengalami halangan, itu takdir apa enggak? Itu berkat dari ketentuan Allah tidak? Ketentuan Allah. Nah kalau kita itu kemudian marah gitu ya, berarti kita marah kepada siapa? Allah. Maka yang harus kita lakukan apa? Tujuan kita itu umroh itu apa tuh? Agar kita itu dekat dengan Allah ya. Kalau kemudian ternyata kita berangkat ya, ternyata kita adanya apa? Marah-marah gitu kan ya. Kemudian merasa kecewa dengan Allah, berarti kita semakin dekat apa jauh gitu? Maka walaupun kita itu kemudian sedang berhalangan, ya, katakan bagaimana? Alhamdulillah gitu ya. Maka kita tidak harus melakukan ibadah umroh, tetapi apa? Ibadah-ibadah yang lain gitu kan ya, yang bisa kan gitu. Intinya apa? Berbaik pasti Allah itu ada tujuan gitu ya. Karena kalau saya berangkat terus kok halangan gitu ya, ngapain saya berangkat kalau seperti ini gitu kan ya. Tetapi insya Allah itu ada suatu keutamaan di situ ya. Ada pelajaran yang baru. Maka apapun keadaan kita, masalah kita cari dari situ, digali apa yang bisa kita temukan dari peristiwa itu ya. Yang kemudian kita mendapatkan pahala yang besar gitu. Kemudian hadir di majelis ilmu ya. Majelis ilmu itu ibarat kulkas, dan kita itu adalah balok-balok gitu ya. Jadi kita itu kumpul dengan majelis ilmu itu berarti kita masuk ke freezer terus ya, kita membeku gitu kan ya. Nah kemudian kita itu pisah keluar dari majelis ilmu ya, ke sana ya, ke masing-masing tempat kita berdakwah ke sana. Semakin hari maka semakin mencair gitu kan ya. Maka di setiap pekan sekali itu ada yang namanya pembinaan. Nah, tujuannya apa? Kita kembali ke kulkas lagi supaya supaya tidak mencair lagi. Nah, supaya mengeras lagi kan gitu ya. Hingga kita bisa memberikan ilmu lagi yang baru gitu. Jadi tidak hanya sekedar ngumpul saja, tetapi supaya hati kita itu terisi penuh, menguatkan hati kita. Nah, itu ya saja. Kemudian ini ya, kita itu terkadang ya mengajarkan Al-Quran. Pernah nggak kita itu ya berpikir bahwa yang kita ajar itu bukan anak yang aktif itu tadi, anak yang nakal itu tadi, tetapi kita membayangkan bahwa kita itu sedang mengajarkan seorang calon hafiz Quran. Kita sedang mengajarkan seorang calon bupati, seorang presiden, calon presiden, ya, seorang pemimpin, ya, seorang generasi penerus guru Al-Quran. Bukan kemudian jenengan pikirannya enak kali ini, anak yang aktif gitu ya. Maka itu menjadi jenengan males gitu kan. Wah, anak sopo gitu kan ya.
yang kita ajarkan Gus ya. Jadi kan mengajarkan dengan lembut gitu kan ya, dengan kasih sayang, sehingga kemudian apa, anak-anak yang jenengan ajar itu tuntas gitu kan ya, hingga mereka apa, teringat dengan cara mengajarnya jenengan, dan suatu saat ternyata qadarullah mereka menjadi orang-orang besar ya. Maka apa yang mereka akan tanamkan adalah, masya Allah, akan berdampak seperti apa, butterfly effect gitu ya. Nah ini yang sudah pernah apa namanya sertifikasi guru Al-Quran ini ya. Jadi nanti ketika mereka menjadi seorang pemimpin, kita harapannya apa, pemimpin yang respect, yang peduli terhadap guru-guru Al-Quran, lembaga-lembaga Al-Quran. Kemudian kalaupun dia menjadi apa namanya guru Al-Quran ya, maka mereka akan menjadi seorang guru Al-Quran yang sama seperti kita. Guru Al-Quran yang penyayang, guru Al-Quran yang penyabar kan gitu ya. Jangan sampai kemudian karena didikan kita itu iki anake sapa iki gitu kan ya, bijewa gitu ya. Kok iki aja pengen ini. Nah, akhirnya apa? Dia darurat jadi guru Al-Quran. Waduh. Bicara gitu kan ya, dengan kekerasan itu karena apa? Mereka mendengar, melihat, merasakan sebagaimana apa yang kita ajarkan. Nah ini saja ya. Maka itu ya, bisa jadi murid kita itu suatu saat menjadi ulama besar, pemimpin di suatu negara ya. Dan juga dai yang mengajar ya, hafiz Al-Quran. Nah semua itu menjadi apa? Pahala yang terus mengalir kepada kita. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tips untuk menjadi guru Al-Quran yang inspiratif yang pertama adalah apa? Mulai dengan kelas dengan apa namanya, dengan sesuatu yang ikhlas, dengan kebaikan ya, kita tanamkan, kita contohkan dengan kebaikan ya. Mulainya dari kelas kita yang kecil, yang sederhana ya. Kemudian apa? Perbanyak doa untuk santri kita atau murid kita ya. Kalau kita mendoakan santri kita ya, yang walaupun itu bukan anak kita, anak kandung kita ya, tapi kita menganggap seperti anak kita, maka masya Allah doa itu akan memantul ya kepada diri kita dan anak-anak kita. Kemudian apa? Berikan motivasi Al-Quran ya kepada anak-anak kita. Kemudian gunakan metode yang menyenangkan. Jadi guru yang ramah, yang penyayang, yang penyabar. Nah, bayangkan jika satu murid dari jenengan itu bisa hafal 30 juz suatu saat ya. Dan mereka juga menjadi penerus kita mengajarkan Al-Quran. Mereka kemudian bisa mendirikan pesantren ya kan ya. Nah maka semua pahala tadi mengalir kepada kita ya, insyaallah. Baik, demikian saja ya, motivasi untuk kita sebagai guru Al-Quran. Jangan sampai kita itu menjadi guru yang kemudian apa namanya lelah ya, kemudian futur ya. Tapi insya Allah dibalik itu semua ada pahala-pahala yang besar sedang menanti kita. Kalau niatan kita itu benar ikhlas karena Allah SWT. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.